Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk jamaah yang ada di rumah dan baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bakti itu bukan hanya saat mereka masih sehat. Lanjut lagi semuanya ya. Lanjut dong. Ada tayangan lagi loh. Kerja keras nabung buat mama bisa umroh. Kita lihat tayangannya ya, silahkan. Barakallah, indah ya lihatnya ya. Anak yang bekerja keras untuk membahagiakan orang tuanya. Tapi ada juga anak yang bekerja keras untuk membahagiakan orang tuanya. Tapi tidak pernah menemani orang tuanya, Bib. Gak pernah ditemuin orang tuanya. Sebenarnya apakah materi saja bisa disebut dengan berbakti kepada orang tua? Mungkin karena jarak yang memisahkan jadi susah juga ketemu kali ya Bib ya. Baiknya gimana Habib Usman, silakan Habib. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sina Muhammad wa ala ali sina Muhammad. Islam mengajarkan bukan hanya materi, tetapi kesadaran dirinya. Untuk apa? Untuk menemuinya, menjumpainya, kasih sayang, cinta, kehangatan di dalamnya. Oleh karena itu, wabil walidaini ihsanan ini di dalam tafsir An-Nukatul Uyun tafsir Mawardi dijelaskan di dalamnya berbuat baik dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku dan juga akhlak yang lembut terhadap orang tuanya. Kita tidak memahami dan tidak tahu kapan orang tua kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita berada di tempat yang jauh daripada kita, kita masih bisa menggunakan komunikasi lewat video call. Dan bahkan bukan hanya dengan video call, dengan telepon pun boleh. Dengan telepon pun boleh. Punya waktu segeralah kalian berangkat. Jarak tidak bisa memisahkan kita karena zaman sudah modern. Tetapi dengan bentuk berbuat baik kita terhadap orang tua kita harus dengan cara apapun agar orang tua kita sayang terhadap kita, ridho terhadap kita. Bukan hanya materi, tapi perhatiannya. Tetapi juga apa? Tetapi juga doakan orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Doakan setiap harinya, setiap waktunya, setiap habis sholatnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Doakan, selalu doakan. Jangan pernah putus untuk mendoakan. Karena ridallah fi ridha walidain, wa bagdullah bagdu walidain, wa saktullah saktu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bencinya Allah terletak pada bencinya orang tua. Doakan dengan cara yang baik, doakan dengan cara yang ma'ruf. Dan kalau punya waktu temuin, jumpain, peluklah, sayangilah, hormatilah, muliakanlah, ajak bicara, ajak ngobrol. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Sedang apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu berbuat baik terhadap orang tua kita banyak jalannya, banyak caranya dan tentunya kita sebagai anak insya Allah kita akan mengerti bagaimana menyenangkan orang tua kita. Atau zaman sudah modern kirim makanan, makanan. Apa yang dia suka kirim, apa yang dia mau kirim. Oh lagi mau makan apa hari ini kirim. Itu bentuk salah satu bakti terhadap orang tua. Dan tentunya sekali lagi, materi tidak segala-galanya. Tapi kalian berbuat baik dengan kalimat yang baik, itu segala-galanya. Jadi tidak ada alasan jarak ya Bib Gak ada ya. alasan. Terima kasih Habib Usman, boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Seperti kata Habib Usman ya, jangan sampai kita akhirnya alasan sibuk dan akhirnya lalai gak ngerawat orang tua kita. Takutnya nanti kita bukannya merawat tapi malah melayat dan akhirnya kita sibuk menyesalinya. Nauzubillahiminzalik ya, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, rezeki berlimpah dan bahagiain keluarga kita dan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, karena semangat aku kasih kesempatan buat nanya. Oke? Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oke, karena ibu yang pertama, ibu nanya. Tapi mic-nya tadi mana ya? Bu, mic-nya mana tadi Bu? Pak Ustadz, emang nyalain Pak Ustadz. Kok aku di sini? Gak ada, tadi siapa yang pegang mic-nya? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mana sih? Yaudah nih pakai punya saya dulu, ibu ikut saya sini. Ibu nanya ya. Mic-nya kok hilang ya? Nih Ini pinjam dulu nih. Maaf ya Ustadz Syam ya. Ibu, sini Bu, ada kesempatan nanya nih. Ngadep depan, kasih salam, nama Ibu siapa? Silakan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mas'ula dari Majlis Ta'lim Al Mukminun Bekasi. Tepuk tangannya dong Oke. dari Bekasi. Jadi dipanggilnya siapa? Hah? Mas. Ibu dipanggilnya apa? Enggak. Mas Saya. Ula kan panggilnya Ya, Mas. Mas jangan berarti ya Pak Ustadz. Kalau Sunda jangan Ustadz ya. Mas jangan gitu. Tapi Mas Ula. Ya, Mas Ula. insyaallah. Bu mau nanya apa? Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana yang ada di samping saya. Iya, begitu. Cie. Saya juga ada di samping ibu. Iya benar. Pak Ustadz saya mau bertanya. Iya. Ya. Ada seorang anak. Itu kan ya. Ada seorang Orang anak. Ya. Ketika anak itu punya kegiatan baik itu kerja maupun kegiatan yang lainnya, lantas ya anak tersebut ketika orang tuanya jenguk ketika dia kerja dan sebagainya, maka dia malu terhadap orang tuanya. Mungkin entah dari mana sebabnya, ya mungkin gengsi karena orang tuanya gini gitu kita misalnya. Nah, lantas yang saya mau tanya, di mana letak bakti seorang anak terhadap orang tuanya, begitu Pak Ustadz? Gimana tuh Pak Iya. Ustadz? Langsung Dijawab teringat Pak Ustadz kisah Malik Maulana. Kundang ya. Jadi gini, kepada semua anak-anak dimanapun berada, Masya Allah, nauzubillah, semua nauzubillah. Langsung kita tekankan kepada semua anak. Jangan pernah malu kepada orang tua. Karena orang tua adalah orang yang berjasa kepada kita. Orang yang pernah mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk kita. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ingatlah jasa orang tua. Ingatlah pengorbanan orang tua. Ingatlah kebaikan orang tua. Jangan sampai kita malu. Mak, dalam aku malu. Jangan. Atau malu karena fisik orang tua. Betul. Malu karena kekurangan orang tua. Malu karena sifatnya orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah uzur, udah pikun, ini kan biasa, aduh malu, jangan. Apalagi mungkin ada kerusakan, maaf ya, Betul. ya itulah. Ya. Apalagi nih, kalau keadaan kondisi ekonomi orang tua. Nih ya, saya pernah juga lihat ada yang seperti itu. Sampai dia bilang itu om saya, padahal bapaknya. Nyata-nyata ya Allah. bapaknya Karena loh. malu. Karena malu. Jadi saya sudah belajar dari situ, ya Allah. Ini karena di depan mata saya, jadi perasaan kita, ya Allah, ini kan tidak enak. Tahu nggak apa yang dirasakan orang tua? Rasa orang tua itu sakit banget. Dan ketahuilah yang melihat adalah Allah. Karena yang memerintahkan berbakti adalah Allah. Jadi ketika ada anak durhaka sama orang tua, sungguh dia sudah melakukan dosa yang besar. Nah, jadi termasuk dosa besar ketika orang durhaka sama orang tua. Berkata saja nggak boleh, apalagi membantah, apalagi maaf ya, menutup. Karena gini, orang tua itu tidak pernah pelit. Ingat, ketika kita berbakti kepada orang tua itu tidak akan bisa sama dengan orang tua terhadap diri kita. Karena mohon maaf, orang tua itu kalau mengurus kita dengan kasih Masya sayang, Allah. ikhlasnya luar biasa. Kalau kita maaf ya, Ya. dipipisin orang tua itu kan, Bu, apakah dia marah? Enggak gitu. Senang banget anakku lagi. Itu bahagia banget. Dan tahu nggak? Bagaimanapun hebatnya kita mengurus orang tua, tidak akan sama perawatan orang tua terhadap anak. Masya Allah. Karena orang tua merawat kita dengan penuh harapan. Ini anakku, oh Ule, ini anakku nanti akan jadi dokter, akan jadi Amin, didoain ustadz, terus akan jadi ya. ini. Kan gitu. Iya. Tapi kalau anak merawat orang tua, kira-kira doanya panjang atau pendek? Aduh, kadang suka nggak Pendek. doain malah ya. Di harapannya pendek. Gak Iya. lama lagi kok. Padahal ya seperti apapun profesi kita, tinggi atau rendah, cuma orang tua yang setia dan bangga sama Sekarang kita ibu, ya. ibu beritahu semua anak-anak dimanapun Ya. berada, ingatkan mereka. Kepada anak-anak di luar sana ya, berbaktilah selalu kepada orang tua karena orang tua segala-galanya untuk kita. Ya, karena orang tua punya batas punya waktu. batas waktu. Punya Masya batas Allah. waktu. Dan jangan Usia sampai- orang tua kalian berapa? 60 atau 70? Maaf ya, kita ini terbatas. Usia umat Nabi kan antara 60-70. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Terima Ibu kasih sudah Pak bertanya di Ustaz. Islam itu Assalamualaikum Indah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi, Masya Allah, tabarakallah.
Ustadz Syam balikin, aku pinjam dulu deh. Balikin lagi dulu deh. Gimana sih? Saya jadi bingung, mic-nya kemana sih? Aduh, curhat dulu aja deh. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Kami curhat. Oke, ini kayaknya banyak masalah semuanya, makanya lemes ya. Aku kasih kesempatan buat curhat deh. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Tadi itu udah, aku kesini dulu ya. Ibu. Ibu curhat ya. Ibu ikut saya sini, ayo. Sini Bu, ikut saya. Sebentar, saya cari mic-nya dulu Bu. Oh boleh pinjam ya Ustadz ya. Ustadz Syam izin, Habib izin. Ini ibu mic-nya, kasih salam dulu. Nama ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati dari Pemalang, dari Majelis Ya nyontek. Bukan, Apa Bu? Lupa dari mana ibu berasal. Majelis Taklim Nurul Hikmah. Oke. Oke silakan ibu mau curhat apa? Mau curhat Pak Ustadz. Saya kan pengen bekerja, tapi suami gak ngizinin. Iya. Iya, terus kan tujuan saya kerja Mm, buat bantu suami, ekonomi suami. Iya. Biar apa ya, ada tabungan lah Pak, Kak. Oke. Gitu. Terus suami ngelarang nggak boleh kerja, katanya suruh jagain anak aja di rumah gitu. Iya. Jadi sekarang udah sempet kerja belum? Belum sih. Kalau seumpama saya kerja diem-diem, boleh nggak Pak Ustadz? Ibu kerjanya diam-diam. Iya. Boleh gini aja diam. Pengen. Bukan, maksudnya nggak usah ngomong sama suami. Oh, gitu. Iya, nggak usah ngomong sama suami. Yaudah. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Coba Habib gimana Habib? Boleh nggak kerjanya diam-diam? Saya tanya dulu Ibu, Ibu ekonominya bagaimana? Ekonominya lancar sih alhamdulillah. Nah, di sini yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, dalam satu rumah itu sudah Allah tentukan rezekinya. Ketika suami dan istri sudah menikah, ya kan suami istri, punya anak, itu rezeki satu rumah. Ketika istrinya bekerja, suaminya bekerja, itu hanya kebagi aja. Hanya kebagi. Wa qarna fi buyutikunna. Tempatnya perempuan itu di rumah, bukan di luar. Naruki wa janatuki. Surgamu dan nerakamu itu tergantung suamimu. Kalau suamimu ngizinin kamu keluar, maka kamu boleh keluar. Tapi ingat, jangan sampai ikhtilat. Jangan sampai kamu bermasalah. Jangan sampai kamu menjadi wanita yang zalim. Dan tentunya ketika kamu keluar rumah, kamu gak bisa menjaga dirinya, kamu berdosa. Suami pun berdosa. Ketika suami melarang untuk keluar rumah, kamu pahala di rumah. Dan tentunya ekonomi udah bagus. Semua udah lancar. Kalian mau keluar, mau nyari masalah namanya. Ini namanya cari masalah. Udah betul di rumah. Karena apa? Karena rizki satu rumah itu sudah Allah tentukan di dalamnya. Karena apa? Kata Allah, ketika kamu sudah menikah, aku yang memberikan kekayaan kepadamu. Kalau kamu miskin, aku kasih. Kamu fuqara, kamu fakir, aku yang kasih. Karena Allah Maha Kaya, sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gak usah takut, bismillah nuruti suamimu, berkah dalam kehidupanmu. Jadilah ibu yang salehah untuk anak-anaknya, menjadi anak-anak yang salehah. Jujur deh, ibu mau nyari masalah. Enggak Oh, sih. gitu. Orang mau Cuman nyari pengen, kerja, orang iya, cari iya, iya. masalah. pengen Takutnya bantu nyari masalah. suami Oh gitu. iya mau bantu, masih tetap mau bantu. Gimana Ustadz Syam? Maka bantulah ia dengan cara taat kepadanya. Kalau dikatakan kita yakin bahwa rizki itu Allah yang membagikan, berarti ibu cukup yakin dengan apa yang diatur sama Allah. Yang diatur sama Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dari setiap masalahnya dan juga kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bertakwanya seorang istri diantaranya menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemuliaan kehormatannya dan taat kepada suaminya. Berarti itu jalan rezekinya ibu dalam rangka membantu suami adalah bertakwa
Kalau sudah bertakwa, Allah akan kasih rizki ibu. Tanpa ibu bantu suami, Allah yang akan memberikan rizki. Betapa banyak kok orang yang niatnya membantu suami tapi malah seret rezekinya. Contoh rezeki apa yang jadi seret? Keharmonisan rumah tangganya Ya. jadi tidak ada. Memang gajinya jadi double, dari istri ada, dari suami ada. Tapi keharmonisannya berkurang bahkan bisa hilang. Kenapa? Karena dari awal suaminya mengatakan, emang dari awal saya nggak ngizinin kok kamu sembunyi-sembunyi kerja. Akhirnya rizki keharmonisannya hilang. Rizki sakinah mawaddah warahmahnya hilang. Apalah artinya materi gaji yang bertambah kalau sakinah mawaddah warahmah jadi hilang dalam rumah tangga. Maaf ya Bu, nggak dibelain ya Bu ya. Nggak apa-apa. Tapi semoga terjawab pertanyaannya Iya, Bu iya, ya. iya, Terima kasih udah bertanya juga Iya, ya. Insya Allah dicukupkan ya. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana ya jamaah, nanti kita lanjut lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.